Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait ya P3K Guru di tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ya to the point di informasinya saja. Jadi di sini kita langsung saja ya buka-bukaan di sini Bapak Ibu ya terkait kejelasan ya. Kita minta kejelasan. Kita buka-bukaan terkait kejelasan nasib ya. Nasib siapa tentunya? Tentunya Bapak Ibu sudah ketahui kejelasan nasib pelamar P1 ya. Kejelasan nasib pelamar P1 kira-kira bagaimana? Nah, tanpa penempatan setelah gagal menyelesaikan pendaftaran ya. Setelah gagal menyelesaikan pendaftaran di SSCASN tanggal 13 November 2022. Dan sampai hari ini sama sekali tidak ada perpanjangan ya, belum ada info terkait perpanjangan pendaftaran di SSCASN. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Nah, jadi tentunya informasi ini pasti ditunggu-tunggu oleh banyak guru lulus PG, tapi kita harus siap ya menerima apapun kejelasan nasib pelamar P1 tanpa penempatan setelah gagal menyelesaikan pendaftaran di SSCASN tanggal 13 November. Sebenarnya pelamar P1 tanpa terkecuali yang berjumlah 193.954 ya. Itu semuanya ingin pastinya menyelesaikan yang namanya pendaftaran ya di SSCASN tanggal 13 November. Andaikan peluang itu ada, tapi peluangnya tidak ada berarti tidak bisa menyelesaikan pendaftaran. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kira-kira kejelasan nasibnya? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dari berita yang kami screenshot ya di cpnn.com, di sini mengatakan Bapak Suharmen menghimbau agar para pelamar segera menyelesaikan proses pendaftaran resum. Jika tidak sampai final, mereka otomatis dinilai mengundurkan diri. Pendaftaran harus sampai final atau resum ya. Kalau enggak ya dibaca oleh sistem mengundurkan diri. Jadi ini adalah peringatan keras kemarin ya, sebelum tanggal 13 dari pihak BKN yang mengatakan bahwa para pelamar harus segera menyelesaikan proses pendaftaran atau resum. Jika tidak, maka dianggap mengundurkan diri. Persoalannya sekarang semua ingin menyelesaikan pendaftaran, tetapi tidak bisa lanjut lagi Bapak Ibu ya, tidak bisa lanjut lagi karena di sini ada dua notif berbeda yang muncul. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ada dua notif berbeda yang muncul. Yang pertama notif adalah mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi helpdesk dan call center 1500997. Otomatis langsung berhenti di sini. Berlaku bagi P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika notifikasinya muncul seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, berarti Bapak Ibu tidak bisa lanjut lagi. Kecuali ketika kemarin Bapak Ibu mendapatkan optimalisasi sehingga notifikasi ini berubah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana yang tidak berubah notifikasinya? Nah, ada juga yang muncul keterangan notifikasi Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun status dengan iming-iming data P1 terekam. It's okay, aman. Tetapi ketika mengklik turun status, justru tampilannya muncul kembali, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Berarti sama-sama gagal resum ceritanya. Turun status, hasilnya zong Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana kejelasan nasibnya ke depannya? Nah, kita bisa melihat ya, kita bisa menjadikan salah satu patokan ini Bapak Ibu ya dari admin ya, admin Kemendikbud ataupun admin Panselnas. Di sini dikatakan
Bila di akun SSCASN tertera keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, maka mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa penyebab. Penyebabnya adalah ketersediaan formasi sudah diisi oleh guru lain atau yang lulus PG. Kemudian adanya keterbatasan formasi di daerah, dan juga formasi dibuka namun ijazah tidak linear, sehingga tidak dapat melanjutkan pendaftaran ke menu selanjutnya. Nah, di sini solusi ditawarkan melalui admin Kemendikbud atau Panselnas. Untuk solusinya, maka tahun ini tidak dapat melanjutkan kembali sampai ke tahap ini saja. Jadi solusinya ini dari admin ya, admin Kemendikbud ataupun admin Panselnas mengatakan solusinya adalah tidak dapat melanjutkan kembali. Sebenarnya itu bukan solusi Bapak Ibu ya, itu bukan solusi kalau dikatakan solusinya tidak dapat melanjutkan kembali. Nah, kalau menurut pandangan admin dari beberapa pernyataan live di YouTube oleh Ibu Prof Nunuk Suryani, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pelamar yang masuk dalam kategori ini, yang ketika turun status itu zong ataupun P1 yang tiba-tiba muncul notifikasi mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, otomatis tidak bisa melanjutkan pendaftaran, artinya tidak ada optimalisasi, maka secara otomatis solusi terbaiknya adalah penyelesaian di tahun 2023 atau penuntasan di tahun 2023. Sebagaimana kita lihat di sini, menurut Prof Nunuk Suryani bahwa dari 193.954 terlepas yang mendapatkan optimalisasi, Kemendikbud sudah jauh-jauh hari sebelumnya mengatakan bahwa tidak semuanya bisa diangkat di tahun ini. Yang diangkat dan dikunci databasenya untuk penempatan tahun ini berjumlah 127.186. Ini pahit Bapak Ibu ya. Apa yang admin katakan pahit ya. Adapun yang 41.000 itu sebenarnya potensi, ada kebutuhan, tetapi memang Pemdanya yang tidak menyediakan formasi, sehingga Kemendikbud mau apa? Ya, susah. Kemudian ada juga yang 13.527, memang tidak ada ketersediaan formasi, karena di sini termasuk juga mapel yang berlebih. Nah, sekarang solusi dari Kemendikbud yang ditawarkan kepada pelamar prioritas 1 yaitu turun status. Tapi ketika turun status ada dua kemungkinan, bisa lanjut juga ke seleksi observasi atau tetap terhenti karena memang formasi tidak tersedia. Nah, jadi solusi terakhirnya adalah tentunya di bagian sini Bapak Ibu ya. Nah, solusi terakhirnya adalah untuk P1 yang belum ditempatkan akan dituntaskan pada perekrutan P3K selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes dengan menggunakan nilai sebagai P1 di tahun 2021. Sekarang sudah bulan November, bulan depan Desember, bulan depannya lagi Januari 2023. Disitulah kita berharap. Nah, meskipun tekanan dari Komisi 10 DPR sangat luar biasa agar 193.954 bisa ditempatkan semua pada tahun ini, mudah-mudahan saja ya, kita apresiasi kinerja dari Komisi 10. Mudah-mudahan saja ada keajaiban sehingga 193.954 itu betul-betul bisa ditempatkan di tahun ini. Tetapi hal terburuk atau hal yang bisa kita terima yang realistis misalkan adalah kita ikuti janji dari Kemendikbud bahwa nantinya akan dituntaskan pada perekrutan P3K di selanjutnya di tahun 2023 tanpa tes. Jadi ingat ya, tanpa tes lagi, dan nilai P1 Bapak Ibu akan menjadi prioritas nantinya. Tapi kita tetap melihat ya, kita tidak kesampingkan kerja keras dari Komisi 10 DPR RI. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Meskipun apa yang admin sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, tetapi beginilah kenyataannya untuk sementara. Semoga kedepannya ada perbaikan-perbaikan sistem, ada perbaikan, dan mudah-mudahan tuntas tahun ini. Kalau tidak bisa tuntas tahun ini, mudah-mudahan tuntas di tahun 2023 yang sebentar lagi. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.